kita mau sama-sama belajar dari kitab Filemon gitu. Kita persiapkan dulu terlebih dahulu. Kita buka kitab Filemon. Sekalipun kitab ini pendek gitu ya, hanya terdiri dari 1 pasal dan 25 ayat, tetapi kitab Filemon ini kaya dengan nilai-nilai rohani yang sangat kuat sebagai fondasi kekristenan kita. Kita buka sama-sama Filemon pasal yang pertama, ayat yang pertama. Kita akan baca. Bagi Bapak Ibu Saudara sudah menemukan firman Tuhannya, bisa katakan haleluya. Filemon pasal yang pertama, ayat yang pertama. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau di dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dan dari kasih-Mu sudah diperoleh kegembiraan besar dan kekuatan sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan oleh karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Dan sebenarnya aku menahan dia di sini, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku di penjara karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Dan kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Katakan amin Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca bersama-sama, saya akan jelaskan sedikit tentang latar belakang apa yang terjadi di dalam kitab Filemon ini, supaya nanti kita bisa tahu gambaran besarnya. Surat Filemon ini ditulis oleh Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Tadi sama-sama kita tahu gitu ya, di dalam penjara. Dan dari judul kitabnya saja kita bisa tahu bahwa surat ini Paulus tulis untuk Filemon. Yang kemungkinan besar Filemon ini tinggal di kota Kolose. Kenapa kok saya bilang kemungkinan besar berada di dalam di kota Kolose? Karena di dalam suratnya Paulus juga menyebut nama Arkipus. Sedangkan nama Arkipus ini juga ada di dalam Kolose 4 ayat ke-17 ketika dituliskan oleh Paulus, dikatakan seperti ini, dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima di dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Paulus juga pernah menulis surat kepada Arkipus ini di Kolose. Jadi ketika surat ini ditulis oleh Paulus ditujukan kepada Filemon yang juga
ada disebut nama Arkipus sebagai penerimanya gitu ya. Di ayat yang kedua, dan kepada Apfia saudara perempuan kita dan kepada Arkipus teman perjuangan kita, dapat saya gambarkan bahwa Filemon ini berada di dalam kota Kolose, sama seperti Arkipus. Dan Filemon ini adalah anak rohaninya Paulus. Filemon ini minimal lahir bertobat di dalam ministrinya Paulus. Disebutkan di ayat ke-19. Bahkan Filemon ini menjadi rekan kerjanya dari Paulus di kota Kolose. Bahkan di ayat 2 jelas dituliskan dia mengembalakan jemaat juga di rumahnya, sama seperti Aquila dan Priscilla yang juga mengembalakan jemaat di rumahnya. Dan Filemon ini ternyata ada seorang Tuhan yang kaya. Dia punya banyak harta dan dia juga punya banyak budak. Pada waktu itu sistem sosial yang berlaku pada waktu itu adalah sistem perbudakan. Dan salah satu budak Filemon gitu ya, ini bernama Onesimus. Jadi Onesimus ini adalah budaknya Filemon. Jadi baru ketika baca kitab Filemon ini nggak usah bingung siapa Onesimus gitu ya. Onesimus ini adalah salah satu budak yang dimiliki oleh Filemon. Dan dalam satu waktu, satu kesempatan, ternyata Onesimus ini mengambil atau mencuri barang gitu ya, merugikan Filemon. Dan karena hukum yang berlaku pada waktu itu, hukum perbudakan adalah hukuman mati, maka Onesimus saking takutnya dia lari, meninggalkan tuannya yaitu Filemon. Dia lari, nggak tahu ceritanya gimana, akhirnya Onesimus ini tertangkaplah oleh Paulus juga. Dan ketika Paulus ini memberitakan firman Allah kepada Onesimus, bertobatlah Onesimus dan dia mulai melayani Paulus di dalam penjara. Dan ketika Onesimus lari meninggalkan Filemon, gak ada satupun di benak Filemon ini untuk mengejar budaknya. Karena seorang tuan itu punya hak penuh atas budak pada waktu itu. Gak tahu kenapa Filemon ini tidak mengejar Onesimus, mungkin karena Filemon ini sudah bertobat. Sudah mengembalakan. Jadi ya sudahlah kalau diambil ya sudah, dia cengli aja. Ya sudahlah biarin aja lah, harta bisa dicari apa. Dibiarkan. Dan Paulus juga tahu gitu ya di dalam pelariannya Onesimus, bahwa Onesimus ini ternyata milik Filemon. Makanya dalam suratnya Paulus ini izin kasih pemberitahuan kepada Filemon. Dia nggak main asal-asalan gitu ya. Dan Paulus ini juga tahu bahwa Onesimus ini adalah budak yang lari dari Filemon karena dia mencuri atau mengambil sesuatu yang merugikan Filemon. Makanya firman Tuhan yang tadi kita baca, diutuslah kembali Onesimus ini kepada Filemon. Tapi yang namanya budak gitu ya. Ketika Paulus mau mengutus Onesimus ini kembali ke Filemon, Onesimus ini takut. Dia takut kembali, nanti kalau dia kembali kepada tuannya, dia dihukum mati ya apa gitu ya. Tapi Paulus ini menuliskan surat, kamu gak perlu takut Onesimus ini, tak kasih surat aja, tolong suratnya ini disampaikan kepada Filemon. Jadi kita bisa melihat apa yang kita baca di dalam kitab Filemon ini adalah sebuah surat yang ditujukan kepada Filemon. Surat sebagai garansi, kamu jangan marahi Onesimus. Tapi yang luar biasa adalah ini surat pribadi Paulus ya. Surat pribadi Paulus yang ditujukan kepada Filemon sebagai garansi gitu ya. Supaya Onesimus ini diterima, gak dihukum. Tetapi yang luar biasa, surat pribadi ini dicatat sebagai kitab. Kitab Filemon. Padahal surat pribadi. Hanya ditulis karena Onesimus ini takut pulang. Tetapi dari surat pribadi ini menjadi satu kitab yang dibukukan karena di dalam suratnya ini kaya akan nilai-nilai rohani. Dasar dari kekristenan. Oleh sebab itu malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Ada 3 nilai rohani yang bisa kita pelajari dari Filemon, Onesimus, dan Paulus. Karena kitab Filemon ini berisi cuma 3 nama. Yaitu Filemon gitu ya, Onesimus, dan yang ketiga Paulus. Dari ketiga tokoh ini kita mau sama-sama belajar apa sih nilai rohani yang begitu penting, yang begitu kuat sehingga mau tidak mau surat pribadi Paulus kepada Filemon
ini dicatat di dalam kitab. Supaya kita sama-sama mau belajar di tempat ini. Yang pertama dari Filemon, kita belajar apa sih? Yang pertama, poin saya yang pertama, 3 nilai rohani yang bisa kita pelajari. Dari Filemon kita bisa belajar beri pengampunan dan kesempatan. Beri pengampunan dan kesempatan. Nama Filemon dalam bahasa Yunani berarti penuh kasih. Penuh kasih. Filemon adalah seorang warga kota Kolose yang disebut di dalam perjanjian baru. Dan orang yang mampu, orang yang cukup berada, orang yang kaya. Tetapi sekalipun Filemon ini orang yang kaya dan dia menjadi korban dari Onesimus gitu ya. Sekalipun Filemon ini bisa dengan mudah membalas Onesimus. Karena dia adalah tuan yang punya hak dari kehidupan Onesimus. Yang bisa diperlakukan sekehendaknya. Kalau mau mati, mati aja gak apa-apa. Dibunuh aja, itu hukum budak yang berlaku pada masa itu. Tapi Filemon gak lakukan itu. Filemon gak lakukan itu. Tapi justru Filemon ini memberikan pengampunan dan kesempatan kepada orang yang menyakiti dia. Memberikan kesempatan kepada orang yang menyalahi dia. Dan ini adalah nilai rohani yang sulit dilakukan orang-orang Kristen. Yaitu mengampuni dan memberi kesempatan. Beri pengampunan dan beri kesempatan. Sekalipun Filemon ini gak menulis surat balasan kepada Paulus gitu ya. Bahwa aku menerima dia apa adanya gitu, gak ada balasannya gitu. Gak ditulis surat balasan maupun kita gak tahu bagaimana ekspresinya Filemon ini terhadap suratnya Paulus. Tapi ekspresi dari Filemon ini bisa kita gambarkan di dalam hati kita. Kalau kita jadi Filemon, ada orang yang menyalahi kita gitu ya, merugikan kita, terus tiba-tiba pemimpin rohani kita berkata, ampuni dia. Kira-kira ekspresimu apa bisa? Nah itu gambaran Filemon lah. Oh kok enak? Mak nyaman gitu ya, bahasa Madura. Mak nyaman, kok enak sekali. Ekspresinya, sekalipun saya nggak tahu ekspresinya Filemon terhadap Paulus dan Onesimus. Tetapi sejarah gereja mencatat bahwa Filemon ini menerima dengan kasih karunia. Menerima Onesimus ini apa adanya, diterima kembali. Bukan dengan marah tapi dengan kasih karunia. Dia merasa bahwa oh ini adalah sesuatu yang berharga. Ini adalah sesuatu yang penting. Bukan hanya diterima sebagai anggota di dalam gereja rumahnya, tetapi sejarah gereja mencatat bahwa Onesimus ini dipakai Tuhan menjadi bishop, uskup. Dari perkembangan gereja di rumah Filemon berkembang dan dia menjadi bishopnya, menjadi uskupnya. Dari situ kita bisa melihat bahwa Filemon ini hatinya luar biasa sekali. Dia benar-benar memberikan sebuah pengampunan dan dia memberikan kesempatan kepada orang yang bersalah di dalam hidupnya. Kepada orang yang merugikan dia. Kita sebagai orang-orang Kristen harus masuk di dalam level ini. Kenapa surat ini begitu penting sampai dicatat, dijadikan buku, dijadikan kitab di dalam Alkitab dan Tuhan mau kita semua belajar. Karena level kekristenan kita harus sampai pada level ini. Ketika ada orang yang bersalah kepada kita, ada orang yang menyalahi kita, maka kita harus beri pengampunan dan beri kesempatan. Kalau kehidupan kekristenan kita belum masuk pada level ini, berarti itu kita masih punya PR. Karena Tuhan mau kita masuk. Pak, sulit Pak. Susah. Gimana Filemon ini bisa mengampun dan memberikan kesempatan? Kuncinya di ayat 15. Dikatakan gini, di ayat Filemon 1 ayat 15. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Ini loh rahasia kenapa kok Filemon dengan mudah ya. Ternyata surat Paulus ini membukakan pikiran Filemon, membukakan hatinya bahwa ingatlah di dalam segala sesuatu bahwa Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dia sudah menyakiti, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Makanya ditulis di dalam Filemon 1 ayat 15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari kamu. Sejak mungkin memang Tuhan izinkan dia mengambil sesuatu lalu pergi.
Supaya apa? Supaya engkau bisa melihat pertobatan dari Onesimus. Dibukakan sama Paulus sehingga dengan mudah Filemon ini ketika dia baca suratnya, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya untuk selamanya. Oh berarti ada campur tangan Allah, ada campur tangan Tuhan. Sekalipun orang mereka-rekakan yang jahat tapi Tuhan sanggup menjaga dan mengubahnya menjadi kebaikan. Itulah yang dipercaya oleh Filemon. Filemon sadar di dalam setiap keadaan yang dialami, Tuhan ada di sana, Tuhan izinkan sesuatu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu, berarti Tuhan mau kita belajar sesuatu. Memberi pengampunan dan beri kesempatan. Kalau hari ini kita sedang bergumul di dalam pengampunan, ingatlah bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Siapa tahu memang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu supaya engkau belajar mengampuni. Siapa tahu memang Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya kelak engkau akan bisa melihat dia bertobat. Siapa tahu memang Tuhan izinkan itu sebuah gesekan terjadi dalam diri kita. Supaya apa? Supaya kita juga bisa belajar sesuatu. Supaya kita bisa menambahkan nilai di dalam kehidupan orang tersebut. Makanya ditulislah surat ini. Jadi kalau hari ini kita masih bergumul di dalam pengampunan, ingat firman Tuhan ini. Di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Mungkin karena itulah masalah ini terjadi. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Di dalam kehidupan kita ini gak ada yang kebetulan. Semua terjadi seizin Tuhan. Apalagi yang membuat Filemon ini bisa memberi pengampunan dan kesempatan bagi Onesimus. Ayat ke-18 dan 19, coba perhatikan. Dikatakan seperti ini. Filemon 1 ayat ke-18 dan 19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu padaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu karena engkau, perhatikan, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Filemon ini ingat bahwa dia juga orang yang berhutang ternyata. Kalau nggak ada Paulus hidupnya juga mau jadi apa? Kalau nggak ada Tuhan yang berikan pengampunan dan kesempatan buat Filemon, dia pun nggak bisa berada pada posisi itu. Makanya Paulus ingatkan, karena engkau juga berhutang. Engkau berhutang padaku, yakni untuk dirimu sendiri, yaitu dirimu sendiri. Coba aku nggak buka pintu, nggak buka jalan, nggak kasih kamu pengampunan dan berikan kamu kesempatan, kamu nggak bisa berada di posisimu. Mungkin hari ini posisi kita berada sama seperti Filemon. Kita menjadi tuan yang kaya. Tapi kalau Tuhan nggak kasih kesempatan, engkau juga nggak bisa sampai di posisi itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sadar bahwa kita nggak bisa di posisi itu kalau tanpa Tuhan. Kenapa kok kita jadi sombong hari ini ketika ada orang yang bersalah sama kita nggak berikan pengampunan dan kesempatan. Padahal kalau kita berada di tempat ini hari ini, tempat di mana engkau duduk hari ini, itu karena Tuhan berikan pengampunan dan kesempatan padamu. Kenapa kok kita nggak kasih hal yang sama, berikan pengampunan dan berikan kesempatan. Filemon bisa berada di posisinya karena Tuhan pakai Paulus untuk memberikan pengampunan dan kesempatan. Filemon ingat posisinya sebagai orang yang berhutang kepada Tuhan. Makanya hari ini kalau kita masih bergumul di dalam area pengampunan, lepas pengampunan dan beri kesempatan. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita dan memberikan kepada kita kesempatan juga. Ketika kita memberikan pengampunan dan kesempatan, saya percaya sesuatu yang besar terjadi loh di dalam diri kita. Kita belajar dari Filemon. Pengampunan yang Filemon lakukan gitu ya. Pengampunan yang Filemon buat. Membuat dia kehilangan satu budak. Tapi menerima satu saudara. Pengampunan yang aku ampuni. Kehilangan budak. Satu budak. Yaitu Onesimus. Tapi dia menerima satu keluarga. Satu saudara. Satu rekan kerja di dalam Kristus. Wow. Pengampunan kita akan dikembalikan berkali-kali lipat sama Tuhan. Bukan untuk orang itu, tapi untuk diri kita.
Onesimus ini rekan kerjanya dari Filemon. Kehilangan budak, tapi kembali sebagai partner kerja. Sebagai saudara seiman. Wow, luar biasa bukan? Begitu powerfulnya pengampunan dan kesempatan yang diberikan Filemon. Dan ini, pengampunan dan kesempatan yang Filemon berikan buat Onesimus. Membuat kepemimpinannya di dalam melayani Tuhan teruji dan terupgrade. Pemimpin yang belum bisa mengampuni dan memberikan kesempatan, kepemimpinan kita belum terupgrade. Berarti kita belum dewasa. Kekristenan yang belum bisa memberikan pengampunan dan kesempatan, berarti kekristenan kita belum dewasa. Belum terupgrade. Dengan Filemon memberikan pengampunan dan kesempatan buat Onesimus, kekristenannya terbukti. Kedewasaannya terbukti. Kepemimpinannya teruji dan terupgrade. Katakan amin. Halo, amin. Bapak sudah belajar sesuatu? Amin. Itu dari Filemon. Yang kedua, kita belajar dari Onesimus. Dari Onesimus. Filemon 1 ayat 11 dan 12. Coba kita lihat Pak Ustaz. Apa yang bisa kita pelajari dari Onesimus? Dikatakan seperti, dahulu memang dia tidak berguna, katakan tidak berguna. Dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu, bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Firman Tuhan jelas katakan, dahulu memang dia enggak berguna. Tetapi sekarang sangat berguna. Dari tidak berguna menjadi sangat berguna. Nilai rohani apa sih yang diajarkan melalui kehidupan Onesimus? Berubah dan berbuah. Berubah dan berbuah. Nilai rohani yang kuat diajarkan bahwa kita ini harus berubah dan berbuah. Sebagai orang Kristen harus berubah dan berbuah. Nama Onesimus sendiri memiliki arti berguna atau berfaedah. Namun apa yang dilakukan Onesimus kepada Filemon membuat ia jauh dari Tuhan dan hidupnya jadi tidak berguna. Hidupnya jadi gak berguna. Bukan hal yang kebetulan jika di dalam masa pelarian itu Onesimus bertemu dengan Paulus di dalam penjara. Karena melalui pelayanan Paulus akhirnya Onesimus ini menerima Yesus dan dia berubah 180 derajat. Di dalam kesalahan yang kita buat, ingatlah Tuhan punya rencana untuk membuatmu kembali. Dari hal yang negatif yang kita buat, sama seperti Onesimus buat, Tuhan mengerjakan sesuatu yang positif. Itulah providensia dari Allah. Kita melakukan kesalahan, tapi Tuhan gak pukul kita, hukum kita, menghancurkan kita. Dari kesalahan yang kita buat, Tuhan lakukan hal yang positif untuk membalikan keadaan kita. Onesimus sama, dia punya nama artinya berguna, berfaedah. Tetapi kehidupannya gak berguna, karena apa? Karena Tuhan ingatkan kita bahwa di luar Yesus, di luar Tuhan, hidup kita ini gak berguna. Di luar Tuhan. Makanya kita harus berubah, kita harus bertobat. Tapi gak berhenti sampai kita berubah dan bertobat. Tapi kita pun harus berbuah. Berubah dan berbuah. Dengan apa kita berbuah? Ketika kita bertobat, dengan apa kita berbuah? Yaitu dengan menyelesaikan masalah kita. Karena banyak saya dapati orang Kristen begitu dulu. Hidupnya hancur-hancuran, merugikan banyak orang. Begitu bertobat, ya pokoknya dia tahu aku bertobat, tidak diselesaikan. Gak bisa. Gak bisa sampai kita cuma bertobat aja, tapi kita juga harus berbuah. Selesaikan setiap kesalahan yang pernah kita buat. Selesaikan. Paulus tahu bahwa Onesimus ini punya masalah dengan Filemon. Dan Paulus tahu bahwa Onesimus ini sudah berubah. Dia sudah melayani Tuhan, melayani dia di dalam penjara, gak pilih-pilih pelayanan. Orang ini hatinya berubah. Tapi Paulus juga tahu bahwa gak bisa cuma dia melayani aku di dalam penjara, dia mengenal Kristus, tapi engkau harus selesaikan persoalanmu. Engkau harus selesaikan. Engkau gak boleh membuat orang-orang itu dirugikan. Selesaikan. Paulus ini kirim kembali Onesimus untuk apa? Untuk dia menyelesaikan masalahnya.
Gak bisa diem-dieman. Karena gini, sometimes minta ampun sama Tuhan lebih mudah daripada kita minta ampun sama manusia yang kelihatan. Betul gak? Oh Tuhan tahu hatiku, aku minta ampun ya Tuhan. Minta ampun. Tuhan mengampuni. Berdamai dengan saudaramu. Aduh gak usah Tuhan, sama Tuhan aja ya. Ini kebiasaan orang Kristen. Makanya dia surat yang sederhana, tapi jadi kitab. Karena apa? Nilai rohaninya besar sekali. Orang Kristen bisa minta ampun di hadapan Tuhan, tapi suruh hadapi sesamanya gak berani. Aduh janganlah Tuhan, nanti kalau gak diampuni gimana? Mengapa kita perlu menyelesaikan bukan hanya sama Tuhan, tapi juga sama manusia yang kelihatan? Karena ingat, Tuhan melihat hati, yes. Tapi manusia melihat apa yang nampak. Artinya kalau kita mau bertobat kita sempurna, yaitu didapati ada buah, maka kita juga harus membangun kehidupan kita. Kita harus bangun. Onesimus ini sedang bangun hidupnya dengan menghapus stigma negatif yang melekat pada dirinya. Stigma negatifnya apa? Oh dia seorang pencuri. Dia seorang budak pelarian yang lari dari masalah, takut menghadapi. Dia seorang yang gak bertanggung jawab. Nah kalau kita tidak hapus stigma negatif dari orang tersebut, stigma itu akan terus ada, sekalipun kita sudah bertobat. Makanya kita harus selesaikan. Kita harus selesaikan. Kalau gak diampuni gimana? Itu urusan dia dengan Tuhan, yang penting kita selesaikan. Yang penting kita hadapi, kita selesaikan. Minta ampun, akui kesalahan. Kalau dia nggak mengampuni, it's okay. Yang penting kita minta ampun. Urusan dia sama Tuhan. Tapi kita juga mesti percaya di mana ada niat baik hati kita untuk dipulihkan, di sana kasih karunia Tuhan melimpah. Halo, amin. Gak bisa kita cuma Tuhan ampuni aku ya. Setelah itu ayo kamu minta ampun sama orang yang kamu salahi gitu. Kau salah. Biar nanti dia tahu-tahu sendirilah. Biar buahku kelihatan gak buah dari mana. Ya gak mungkin lah. Jadi kalau hari ini cuma GMS Malang. Engkau pernah nyalai seseorang. Dan hari ini kau sudah berubah. Ini waktunya engkau berbuah. Datangi. Say sorry. Minta pengampunan. Kasih karunia Tuhan akan melimpah di dalam hidupmu. Katakan amin. Berubah, selesaikan. Jangan lari, jangan menghindar. Karena segala sesuatu yang gak kita selesaikan kalau akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Bisa bayangkan gak ketika Onesimus ini gak selesaikan dia sama Filemon? Dia sudah melayani Tuhan ini. Tapi ayo kamu layani dia. Ternyata lihat gini. Oh itu dari Kolose ya. Aduh jangan wis. Kenapa? Nanti kalau dia kenal sama Filemon gimana? Ayo kamu layani dia. Karena gak diselesaikan sampai Filemon, minder dia. Oh jangan wis, itu kan dia seorang tuan. Segala sesuatu yang gak kita selesaikan, pasti ujungnya nanti akan menghambat, mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Minimal kita akan intimidasi datang. Takut-takutan. Nanti kalau datang ke gereja melayani terus tiba-tiba lihat, wah itu ada orang yang bermasalah sama kita dan kita belum selesaikan. Nanti gimana gitu. Makanya kita perlu selesaikan. Amin. Sama seperti Onesimus, ada persoalan keuangan ya selesaikan. Ada ganjalan hati ya diselesaikan. Sekalipun kita sudah bertobat, kalau masalah keuangan tolong dikembalikan. Harus diselesaikan. Ya, amin. Dan yang ketiga, dari Paulus kita bisa belajar apa? Dari Paulus ini kita bisa belajar banyak hal. Karena dari Paulus kita bisa melihat sekalipun dia di penjara, dia tetap beritakan Injil dan menjadi peacemaker. Jadi dalam keadaan di penjara, Paulus ini sedang ajarkan kepada kita untuk tetap jadi berkat. Dan menginisiasi perdamaian, bukan fokus kepada dirinya sendiri. Paulus ini bisa loh fokus sama dirinya sendiri. Aku kan di penjara. Ngapain kok sulit, repot-repot membuat kamu berdamai. Tapi gak bisa. Keberadaan kita sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, orang Kristen. Keberadaan kita harus jadi peacemaker. Kalau ada perselisihan satu dengan yang lain, kita harus jadi pendamai. Bukan peramai. Jadi ada satu yang ini, oh iya main gini, mau jadi peramai.
Bukan, kita pendamai, bukan peramai. Tapi yang paling luar biasa yang dari Paulus kita pelajari, Filemon 1 ayat ke-8 sampai 10. Filemon 1 ayat ke-8 sampai 10 dikatakan ini. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku punya kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan oleh karena Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku di dalam penjara, yakni Onesimus. Oh, betapa luar biasanya Paulus. Dikatakan bahwa aku ini punya kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu. Kenapa? Kamu lahir dari aku yang membuat kamu bertobat. Aku punya kebebasan untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya. Dia bisa memerintahkan tetapi dia gak pilih itu, tetapi dia lebih memilih untuk meminta. Dia mengajukan permintaan kepada Filemon untuk mengampuni Onesimus. Dari Paulus ini kita bisa belajar tentang menghargai dan menghormati. Menghargai dan menghormati. Melalui apa yang Paulus lakukan kepada Filemon gitu ya. Dan kepada Onesimus, Tuhan sedang mengajarkan nilai rohani yang tinggi, yaitu menghargai dan menghormati orang lain. Paulus ini menghargai Onesimus sebagai anak dan buah hatinya, sekalipun Onesimus ini budak. Sekalipun Onesimus ini pencuri. Dia tulis surat kepada Filemon, dia anakku, dia buah hatiku. Paulus Rasul, dia merendahkan diri, belajar menghargai, sekalipun dia seorang budak. Aku menghargai. Paulus menghargai Onesimus sebagai anak dan buah hatinya, sekalipun Onesimus ini melakukan kesalahan. Sekalipun hidupnya hancur dulu, dihargai. Oh, ini anakku, ini buah hatiku. Makanya pemimpin dengarkan saya, engkau pun juga harus belajar menghargai orang yang mungkin hari ini berada di bawahmu. Sekalipun ia budak, sekalipun ia pencuri, sekalipun ia orang yang punya banyak kesalahan, hargai dia. Apalagi dia berada di dalam JG-mu, di dalam penggembalaanmu. Hargai dia. Paulus menghargai Onesimus. Bukan hanya dia menghargai Onesimus, Paulus ini menghormati Filemon. Dengan ia meminta bukan memaksakan. Ia bisa memerintah, paksakan sesuatu. Oh, kamu harus. Tapi enggak. Please ya, lakukan itu. Dia meminta, ayolah lakukan itu. Dia bisa memerintah. Dia bisa memaksakan. Tetapi dia lebih memilih untuk meminta. Dalam posisinya sebagai rasul, Paulus ini punya hak kepada Filemon. Tapi Paulus gak pernah memaksakan Filemon untuk menerima Onesimus. Paulus sedang membangun sebuah nilai rohani bahwa kita gak bisa memaksakan segala sesuatu. Sekalipun kita punya kuasa, sekalipun kita punya hak, sekalipun kita punya kemampuan, meminta jauh lebih powerful daripada memaksakan. Halo, amin. Dengan Paulus ini meminta kepada Filemon, Paulus itu sedang memberikan kuasa untuk Filemon dan Onesimus ini mengambil keputusan untuk hidup yang benar. Gak bisa kita paksakan sesuatu. Kita harus belajar menghargai orang lain. Kita harus belajar menghormati orang lain. Inilah yang membuat surat pribadi Paulus begitu powerful. Karena ada nilai-nilai rohani yang begitu kuat untuk hidup kekristenan. Bicara soal beri pengampunan dan kesempatan. Coba cross check dalam hati kita. Sudahkah kita melakukannya? Beri pengampunan, beri kesempatan. Bukan hanya saudara seiman, keluarga pun juga sama. Karena seringkali kepada teman kita bisa melakukan, kepada keluarga yang lebih dekat. Sulitnya minta ampun.
Buat pengusaha dibawa lari uangnya gitu. Tak mudah memang. Tapi kalau mau naik level, ya silakan dilakukan. Beri pengampunan dan beri kesempatan. Saya pernah sharekan ini gitu ya. Satu kali saya punya anak rohani gitu ya. Pengusaha juga. Dia cerita, Pak, saya kasih kepercayaan sama orang. Ternyata kepercayaan itu disalahgunakan. Keuangan dibawa lari. Jumlahnya cukup besar. Dan membuat saya itu harus lagi merintis dari bawah. Saya tagih uangnya, waduh berkelit kemana-mana. Bahkan gitu ya, yang minjemi lebih baik daripada yang nagih. Ya kan, begitu ditagih, dia kalah lebih jahat ternyata. Marah-marah gitu ya. Saya terus bilangnya gini, rahasianya cuma satu. Ya pertama, ampuni. Just engkau harus ampuni. Let go, gak boleh ada di dalam hati. Terus saya ajari cara berdoa. Tuhan, aku lepaskan pengampunan buat orang ini. Tolong berikan dia kemampuan, pekerjaan yang baik, supaya dia bisa mencicil hutangnya kepadaku. Doanya begitu. Doanya memberkati dia supaya mampu, supaya nanti bayar hutang. 5 tahun berikutnya ternyata hutangnya dibayar. Ketika ditanya kenapa? Karena saya sudah punya kerjaan, saya sudah punya bisnis, dan saya kembalikan uangnya. Ternyata doa dengan pengampunan itu enggak pernah sia-sia. Jadi kalau hadir ada pengusaha-pengusaha yang uangnya dibawa lari, doanya sederhana ya. Kasih kemampuan orang yang bawa lari uangku, kerjaan lebih baik, supaya dia sukses dan dia kembalikan uangku. Itu aja. Level kita harus sampai di sini, beri pengampunan dan beri kesempatan. Lalu yang kedua, tadi berubah dan berbuah. Jadi orang Kristen, engkau harus berubah. Jadi orang Kristen, engkau juga harus berbuah. Gimana tunjukkan buah? Selesaikan setiap kesalahan yang kau pernah buat. Amin. Selesaikan semuanya. Ketika engkau menyelesaikan, sesuatu yang besar pasti akan dipercayakan di dalam hidupmu. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi sama-sama kita belajar, menghargai dan menghormati. Kalau kita bisa menghargai dan menghormati, oh betapa indahnya. Kepemimpinan kita akan teruji dan hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Katakan amin. Yesus berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri, kita berdoa.